Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang anak bernama Bayu, yang hidupnya berubah total setelah menemukan sebuah dompet misterius di pinggir jalan. Pilihan sederhana yang ia buat tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menghubungkannya dengan seorang miliarder, Rama Pratama. Dalam perjalanan ini, nilai kejujuran, ketulusan, dan keberanian menghadapi tantangan menjadi inti dari sebuah cerita yang penuh inspirasi dan harapan. Sebelum kita mulai, yuk beri dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di tepi sungai kecil dengan air yang keruh, berdiri sebuah gubuk reot dengan dinding bambu dan atap seng yang berlubang. Di tempat inilah Bayu tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setiap hari adalah perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bayu terbiasa bangun pagi-pagi buta, menimba air dari sumur tua, dan melakukan pekerjaan rumah sebelum pergi ke pasar untuk menjual sayuran dari tetangga. Pagi itu, seperti biasa, Bayu pergi ke pasar dengan membawa beberapa ikat kangkung yang diamanahkan tetangganya. Ia menjualnya dengan harga murah, hanya cukup untuk membeli sebungkus kecil beras dan beberapa butir telur. Dengan hati lega meskipun lelah, ia berjalan pulang di bawah terik matahari yang menyengat. Namun, saat melangkah di trotoar menuju jalan utama, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Sebuah dompet hitam tergeletak begitu saja di dekat tumpukan sampah. Dompet itu terlihat berbeda, bersih dan terawat, seolah-olah baru saja jatuh dari tangan seseorang. Bayu menghentikan langkahnya, menatap dompet itu dengan rasa penasaran bercampur ragu. Ia melirik ke sekeliling. Jalanan tampak sepi, hanya ada beberapa orang yang lewat di kejauhan, sibuk dengan urusan masing-masing. Bayu menelan ludah, lalu perlahan membungkuk untuk mengambil dompet itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membukanya. Yang pertama terlihat adalah setumpuk uang tunai yang tebal. Mata Bayu terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Selain uang, ia menemukan kartu kredit berkilau dan sebuah kartu identitas. Ia membaca nama yang tertera di kartu itu, Rama Pratama. Bayu terpaku. Nama itu sangat ia kenal. Seorang pengusaha kaya yang sering muncul di televisi dan menjadi pembicaraan banyak orang. Dalam hati kecilnya, ia tidak percaya bahwa ia memegang dompet milik seseorang yang begitu terkenal. Namun, segera setelah rasa takjub itu, muncul kekhawatiran. Apa yang harus aku lakukan? Bisik Bayu kepada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa uang dalam dompet itu bisa menyelesaikan banyak masalahnya. Ia bisa membeli obat untuk ibunya, makanan yang cukup, bahkan mungkin memperbaiki gubuk mereka. Namun, di saat yang sama, suara ibunya terngiang di telinganya. "Nak, apapun yang terjadi, tetaplah jujur." Bayu menutup dompet itu dengan cepat dan memasukkannya ke dalam tas kainnya. Langkahnya terasa berat saat ia melanjutkan perjalanan pulang. Dalam benaknya, dua pikiran beradu. Menggunakan uang itu untuk kebaikan keluarganya, atau mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya? Ketika ia tiba di rumah, ibunya sedang terbaring lemah di atas tikar lusuh. Bayu mendekatinya, meletakkan bungkusan beras di dekatnya, dan memandang wajah ibunya yang pucat. Hatinya semakin bergejolak. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang akan ia buat, itu akan mengubah segalanya. Di sisi lain kota, Rama Pratama menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Rumahnya berada di kawasan elit dengan gerbang besar yang selalu dijaga oleh satpam. Bangunan megah itu dikelilingi taman hijau yang terawat sempurna, lengkap dengan air mancur di tengahnya. Rama adalah simbol kesuksesan yang sering muncul di televisi dan media sosial sebagai pengusaha muda yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Bagi banyak orang, Rama adalah lambang kemewahan dan prestise. Ia memiliki segalanya, mobil mewah, rumah megah, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun, di balik semua itu, Rama sering merasa hampa. Kesibukannya dalam dunia bisnis membuatnya jarang punya waktu untuk keluarga atau bahkan dirinya sendiri. Setiap malam, meskipun ia tidur di atas kasur empuk di kamar yang dilengkapi dengan fasilitas modern, ia sering merasa sulit untuk benar-benar beristirahat. Di gubuk kecilnya, Bayu duduk di dekat ibunya yang terbaring lemah di atas tikar lusuh.
Ia menuangkan segelas air untuk ibunya, dan dengan lembut menyeka keringat di dahi wanita itu. "Bu, besok kita masih punya beras untuk dimasak," katanya dengan senyum kecil. Ibunya hanya mengangguk lemah. Namun dalam matanya, ada rasa bangga yang tak tergantikan pada anaknya. Malam itu, Bayu duduk di sudut gubuknya yang sempit dengan pandangan kosong menatap dompet kulit hitam di tangannya. Dompet itu terlihat begitu mahal. Berbeda jauh dari benda-benda yang biasa ia lihat sehari-hari. Ia membukanya sekali lagi, memastikan bahwa apa yang ia lihat sebelumnya bukan hanya imajinasi. Uang tunai yang tebal, kartu kredit berkilau, dan kartu identitas dengan nama Rama Pratama tercetak rapi di atasnya. Bayu tidak bisa berhenti berpikir. Ia tahu betul siapa Rama Pratama, miliarder yang sering muncul di televisi dan majalah. Sosok itu jauh dari kehidupan Bayu yang serba kekurangan. Di satu sisi, dompet ini adalah peluang yang tak ternilai. Uang di dalamnya cukup untuk membayar pengobatan ibunya, membeli makanan yang layak, bahkan mungkin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka berdua. Namun, di sisi lain, suara ibunya terus terngiang di kepalanya. "Nak, apapun yang terjadi, tetaplah jujur." Bayu menatap ibunya yang sedang terlelap di atas tikar tipis di sudut ruangan. Wajah wanita itu terlihat pucat, tubuhnya kurus karena sering melewatkan makan demi Bayu. "Andai aku bisa membawanya ke dokter," gumam Bayu pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu bahwa kondisi ibunya semakin memburuk. Setiap kali batuk, suara seraknya membuat hati Bayu teriris. Dompet itu kembali menarik perhatiannya. Dalam benaknya, dua suara beradu. Yang satu mendorongnya untuk menggunakan uang itu demi kebaikan mereka. Bukankah ini kesempatan yang diberikan oleh takdir? Namun, suara lain mengingatkan bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah tindakan yang salah, apapun alasannya. Semalaman Bayu tidak bisa tidur. Ia duduk bersila di lantai, memandangi dompet itu seolah-olah benda itu adalah teka-teki yang harus ia pecahkan. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari lampu minyak kecil yang berkelap-kelip, memberikan bayangan samar pada wajahnya yang penuh kebingungan. "Kalau aku pakai uang ini, ibu bisa sembuh," pikir Bayu. Namun, seketika hatinya terasa berat. Ia membayangkan wajah Rama Pratama yang mungkin sedang kebingungan kehilangan dompetnya. Bayu tahu betul betapa pentingnya identitas dan dokumen dalam dompet itu, meskipun ia sendiri tidak pernah memiliki kartu identitas atau rekening bank. Ketika ayam jantan mulai berkokok menandakan pagi, Bayu akhirnya mengambil keputusan. Ia berdiri perlahan, memandangi dompet itu untuk terakhir kali sebelum menyimpannya dengan hati-hati di dalam tas kain lusuhnya. Dengan suara mantap, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan milikku. Aku harus mengembalikannya." Pagi itu, Bayu merasa lega meskipun tubuhnya lelah karena tidak tidur semalaman. Ia merasa telah membuat keputusan yang benar, meskipun keputusan itu tidak mudah. Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, Bayu bersiap-siap untuk mencari cara mengembalikan dompet itu. Namun, perjalanan itu tidak sederhana. Bayu tidak tahu di mana harus mulai. Ia tidak memiliki ponsel untuk mencari informasi, dan alamat pada kartu identitas Rama hanya menunjukkan nama jalan yang asing baginya. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah nama Rama Pratama, yang ia tahu sebagai seorang pengusaha terkenal. Dengan membawa tas kain yang berisi dompet itu, Bayu berjalan ke pasar tempat ia biasa menjual sayuran. Ia bertanya pada beberapa pedagang yang lebih tua, berharap ada seseorang yang mengenali nama itu. Sebagian besar hanya mengangkat bahu, tapi seorang pria tua yang menjual rokok memberinya petunjuk. "Kalau kamu mau tahu tentang Rama Pratama, coba pergi ke kantornya di pusat kota. Katanya dia punya gedung besar di sana," ujar pria itu sambil menunjuk ke arah jalan utama. Bayu mengangguk penuh semangat dan berterima kasih pada pria itu. Namun, perjalanan ke pusat kota bukan hal yang mudah. Ia harus berjalan kaki karena tidak memiliki uang untuk naik angkutan umum. Jalanan yang berdebu dan terik matahari menjadi teman perjalanannya. Tapi Bayu tidak mengeluh. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah tugas yang harus ia selesaikan. Di sepanjang perjalanan, Bayu membayangkan apa yang akan terjadi ketika ia tiba di kantor Rama. Apakah ia akan diterima? Apakah seorang anak miskin sepertinya akan dianggap serius? Namun, ia mencoba menenangkan dirinya dengan berkata, "Yang penting aku sudah berusaha. Apapun yang terjadi, setidaknya aku sudah berbuat jujur."
Langkah kecil Bayu terasa berat, tapi ia tidak berhenti. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah maju, membawa dompet itu menuju pemiliknya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kejujuran adalah jalan yang harus ia pilih. Meskipun itu berarti mengorbankan kesempatan besar untuk memperbaiki hidupnya. Bayu belum tahu apa yang akan ia hadapi ketika tiba di tujuan. Namun, ia yakin bahwa tindakannya ini akan membawa kebaikan, baik untuk dirinya maupun orang-orang yang ia cintai. Perjalanan panjang ini bukan sekadar tentang mengembalikan dompet, tapi juga tentang menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh ibunya sejak kecil. Bayu akhirnya tiba di pusat kota setelah berjalan kaki selama beberapa jam. Tubuhnya lelah, dan keringat membasahi seluruh pakaian lusuhnya. Namun, tekadnya untuk mengembalikan dompet itu tidak tergoyahkan. Ia berdiri di depan sebuah gedung tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. Nama besar terpampang di atas pintu masuk, Rama Pratama Group. Gedung itu begitu megah, jauh dari bayangan Bayu tentang sebuah kantor. Penjaga berseragam rapi berdiri di dekat pintu, mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar. Bayu merasa kecil di tengah hiruk-pikuk pusat kota. Namun, ia mengambil napas panjang, menguatkan dirinya, dan melangkah ke depan. Penjaga yang melihatnya langsung menghentikannya. "Hei, anak kecil, mau apa kamu di sini?" tanyanya dengan nada curiga. Bayu menggenggam erat tas kainnya dan menjawab dengan suara pelan, "Saya mau bertemu Pak Rama. Saya menemukan dompetnya." Penjaga itu tertawa kecil, tidak percaya. "Pak Rama? Kamu pikir dia mau bertemu anak seperti kamu? Sudah, jangan bikin masalah di sini." Bayu tidak menyerah. Ia mencoba menjelaskan situasinya, namun penjaga itu tetap tidak mengizinkannya masuk. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan, membuat Bayu merasa semakin canggung. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. "Aku benar-benar menemukan dompetnya," kata Bayu dengan nada memohon. "Tolong, beritahu dia." Penjaga itu akhirnya merasa kasihan. Ia menghubungi seseorang di dalam gedung melalui radio komunikasi, meskipun nadanya terdengar enggan. Setelah beberapa menit, seorang wanita berpakaian rapi keluar dari pintu kaca besar. Wanita itu memandang Bayu dengan tatapan bingung. "Kamu bilang kamu menemukan dompet Pak Rama?" tanyanya. Bayu mengangguk cepat. Ia membuka tas kainnya dan mengeluarkan dompet hitam itu. Wanita itu mengambilnya dengan hati-hati dan memeriksa isinya. Setelah memastikan bahwa dompet itu memang milik Rama, ia mengangguk dan berkata, "Tunggu di sini. Saya akan melaporkan ini." Bayu berdiri di luar gedung, menunggu dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ia berharap dompet itu benar-benar sampai kepada pemiliknya. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi dengan jas mahal keluar dari gedung. Wajahnya yang tegas langsung dikenali Bayu dari foto-foto di televisi dan koran. Itu adalah Rama Pratama. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah mantap. Matanya tertuju pada Bayu. "Jadi, ini dompet saya?" tanya Rama sambil menatap anak kecil di depannya. Bayu mengangguk, merasa gugup di hadapan sosok sebesar itu. "Iya, Pak. Saya menemukannya di trotoar kemarin." Rama membuka dompet itu dan memeriksa isinya. Setelah memastikan semuanya utuh, ia menatap Bayu dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kenapa kamu tidak mengambil uangnya? Kalau anak-anak lain, mungkin mereka sudah menggunakannya," katanya dengan nada ingin tahu. Bayu menggelengkan kepala. "Itu bukan milik saya, Pak. Ibu saya selalu mengajarkan untuk tidak mengambil yang bukan hak kami." Rama terdiam sejenak, tampaknya terkesan dengan jawaban sederhana namun penuh makna itu. Ia memandang anak kecil yang berdiri di depannya, dengan pakaian lusuh dan tubuh yang kurus, namun memiliki kejujuran yang jarang ia temui. Tiba-tiba, Rama merogoh dompetnya dan mengeluarkan selembar uang besar. "Ini untukmu, sebagai ucapan terima kasih." Namun, Bayu menggelengkan kepala lagi. "Saya tidak bisa menerima uang itu, Pak. Saya hanya ingin mengembalikan dompet ini." Jawaban Bayu membuat Rama semakin tertegun. Ia terbiasa hidup di dunia di mana uang adalah segalanya. Namun di hadapannya berdiri seorang anak kecil yang menolak uang dengan alasan moral. "Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikanmu?" tanya Rama akhirnya. Bayu terdiam sejenak,
ragu untuk menjawab. Namun, ia ingat tujuan utamanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ibu saya sedang sakit, Pak. Kalau Bapak bisa membantu ibu saya, itu sudah cukup." Permintaan itu mengejutkan Rama. Ia tidak menyangka bahwa anak ini, yang bisa saja meminta uang untuk dirinya sendiri, justru meminta bantuan untuk ibunya. Dalam hati, Rama merasa malu dengan dirinya sendiri. Semua kekayaannya tampak tidak berarti dibandingkan ketulusan seorang anak kecil ini. "Baik," kata Rama akhirnya, "bawa saya ke tempat tinggalmu. Saya ingin melihat ibumu." Bayu terkejut mendengar tawaran itu, namun ia tidak bisa menolak. Dengan langkah perlahan, ia memimpin Rama menuju gubuk kecilnya di pinggir sungai. Perjalanan itu membuka mata Rama akan realitas yang selama ini tidak pernah ia lihat. Ketika mereka tiba, Rama melihat kondisi tempat tinggal Bayu yang jauh dari layak. Ia masuk ke dalam gubuk dan melihat seorang wanita tua terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa ia telah lama sakit. Rama terdiam, merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, empati yang mendalam. Di saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak hanya akan membantu ibu Bayu, tapi juga melakukan sesuatu yang lebih besar untuk anak ini dan orang-orang sepertinya. Pertemuan yang tak terduga itu menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya dalam hidup Bayu, tapi juga dalam hidup Rama sendiri. Di tengah perbedaan yang begitu besar, kejujuran Bayu telah membuka hati Rama pada nilai-nilai yang lebih berarti daripada sekadar kekayaan. Setelah pertemuan mereka di gubuk kecil di pinggir sungai, Rama merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bayu, dengan kejujurannya yang sederhana, telah mengguncang sudut pandang Rama tentang kehidupan. Di tengah segala kesibukan dan tekanan dunia bisnis, pertemuan itu menjadi momen refleksi yang jarang ia rasakan. Namun, bagi Bayu, kebaikan Rama terasa seperti sebuah keajaiban besar di tengah kesulitan yang ia alami. Keesokan harinya, Rama mengirim seorang dokter ke rumah Bayu untuk memeriksa ibunya. Dokter itu, yang merupakan salah satu dokter terbaik di kota, memeriksa kondisi sang ibu dengan teliti. Bayu berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan harap-harap cemas. Setelah selesai, dokter itu berkata kepada Rama, "Ibu Bayu menderita infeksi paru-paru yang cukup parah. Jika tidak segera ditangani, kondisinya bisa semakin memburuk." Rama tidak ragu. Ia langsung mengatur agar sang ibu dibawa ke rumah sakit terbaik di kota untuk mendapatkan perawatan. Bayu terkejut dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan Rama tidak berhenti sampai di situ. Ketika ibunya akhirnya dirawat di rumah sakit, Rama memutuskan untuk bertemu Bayu lagi. Ia membawa sebuah amplop tebal berisi uang tunai dan menyerahkannya kepada anak itu. "Ini untukmu," kata Rama dengan nada lembut. "Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih atas kejujuranmu." Namun, Bayu menatap amplop itu dengan ragu. Ia menggelengkan kepala pelan dan berkata, "Maaf, Pak. Saya tidak bisa menerimanya. Saya hanya ingin ibu saya sembuh. Itu sudah cukup bagi saya." Rama tertegun. Ia tidak pernah bertemu seseorang yang menolak uang dalam jumlah sebesar itu, terlebih seorang anak kecil yang hidup dalam kemiskinan. "Kenapa kamu tidak mau menerimanya?" tanya Rama dengan nada bingung. Bayu menundukkan kepala, merasa sulit untuk menjelaskan. "Ibu saya selalu mengajarkan untuk tidak menerima apa yang bukan hak saya, Pak. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Jawaban itu membuat Rama semakin tersentuh. Ia terbiasa hidup di dunia yang penuh intrik, di mana uang sering menjadi alat untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Namun, di hadapannya berdiri seorang anak kecil yang memiliki nilai-nilai yang begitu kuat, meskipun hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dalam hati, Rama tahu bahwa hadiah terbesar yang ia berikan bukanlah uang atau fasilitas, tetapi sebuah harapan. Dan bagi Bayu, hadiah itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Setelah beberapa minggu berlalu, kondisi ibu Bayu perlahan membaik. Perawatan intensif di rumah sakit dan obat-obatan yang diberikan dokter membuahkan hasil. Wajah wanita itu, yang sebelumnya pucat dan penuh kesakitan, kini tampak lebih segar meskipun tubuhnya masih terlihat lemah. Bayu tak henti-hentinya mengucap syukur, baik dalam doa maupun kepada Rama yang telah membantunya tanpa pamrih. Namun, meski kondisi ibunya mulai stabil, Bayu merasa bahwa masih ada hal yang belum ia lakukan untuk membalas semua kebaikan Rama.
Bayu tidak pernah merasa nyaman hanya menerima bantuan tanpa memberikan sesuatu kembali. Meskipun ia tidak memiliki apa-apa, ia tahu bahwa ada hal-hal lain yang bisa ia lakukan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Rama, di sisi lain, semakin sering mengunjungi rumah sakit untuk memastikan bahwa ibu Bayu mendapatkan perawatan terbaik. Setiap kali ia datang, ia membawa makanan atau buah-buahan untuk Bayu dan ibunya. Namun, lebih dari itu, setiap pertemuan mereka menjadi kesempatan bagi Rama untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan Bayu. Suatu hari, saat Rama duduk di ruang tunggu rumah sakit bersama Bayu, ia berkata, "Bayu, kamu sudah banyak mengajarkan saya tentang arti kejujuran dan ketulusan. Tapi, saya masih merasa belum melakukan cukup untuk membantumu. Apalagi yang bisa saya lakukan untukmu atau keluargamu?" Bayu terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya merenung. Sebagai anak kecil yang tumbuh dalam kemiskinan, ia tidak pernah berani bermimpi besar. Namun, dalam dirinya, ada sebuah keinginan sederhana yang selalu ia simpan. Keinginan untuk melihat ibunya bahagia dan hidup mereka menjadi lebih baik. Dengan suara pelan, Bayu menjawab, "Pak Rama, saya tidak punya banyak permintaan. Tapi kalau Bapak benar-benar ingin membantu, dan, kalau boleh, saya ingin bisa sekolah lagi. Saya ingin belajar lebih banyak agar saya bisa membantu ibu dan orang-orang di sekitar saya suatu hari nanti." Rama terdiam mendengar permintaan itu. Di tengah dunia yang seringkali diwarnai oleh ambisi besar dan keinginan materi, permintaan Bayu terdengar begitu sederhana namun penuh makna. Anak ini, yang memiliki alasan kuat untuk meminta lebih, hanya menginginkan dua hal, kesehatan ibunya dan kesempatan untuk belajar. "Bayu," kata Rama akhirnya, "saya berjanji akan melakukan apapun untuk memenuhi permintaanmu. Ibumu akan mendapatkan perawatan terbaik hingga benar-benar sembuh. Dan soal sekolah, saya akan pastikan kamu bisa melanjutkan pendidikanmu dengan fasilitas yang baik." Mata Bayu berbinar, namun ia segera menunduk untuk menyembunyikan rasa harunya. "Terima kasih, Pak Rama. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini," katanya dengan suara gemetar. Rama tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu membalas apapun, Bayu. Apa yang kamu lakukan dengan mengembalikan dompet saya sudah lebih dari cukup. Kamu adalah anak yang luar biasa. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah terus menjadi dirimu sendiri." Keesokan harinya, Rama langsung mengatur agar ibu Bayu dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi khusus untuk mempercepat proses pemulihannya. Ia juga menghubungi sebuah sekolah yang terkenal dengan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Setelah menjelaskan situasi Bayu, sekolah itu setuju untuk memberikan Bayu kesempatan belajar tanpa biaya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ketika berita tentang upaya Rama untuk membantu Bayu tersebar, beberapa pihak mulai mempertanyakan motifnya. Beberapa orang di media sosial dan surat kabar menuduh Rama hanya ingin memperbaiki citranya di mata publik. Mereka menyebutnya dermawan instan yang hanya peduli pada popularitas. Bayu yang mendengar hal ini dari tetangganya merasa marah dan tidak terima. Baginya, Rama adalah orang yang tulus membantu, dan tuduhan seperti itu tidak adil. Namun, ketika ia menyampaikan kemarahannya kepada Rama, pria itu hanya tersenyum tenang. "Bayu," kata Rama sambil menepuk bahu anak itu, "orang-orang akan selalu punya pendapat tentang apa yang kita lakukan. Tapi yang penting adalah niat kita. Selama kita tahu bahwa kita melakukan ini untuk alasan yang benar, tidak perlu peduli dengan apa yang mereka katakan." Kata-kata itu memberikan ketenangan bagi Bayu. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka bukan tentang membuktikan apapun kepada dunia, tetapi tentang memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan perubahan besar. Bayu mulai bersekolah, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Ia belajar dengan penuh semangat. Meskipun awalnya ia merasa sulit untuk mengikuti pelajaran karena sudah lama berhenti sekolah. Namun, berkat dukungan guru-gurunya dan dorongan dari Rama, ia perlahan-lahan mengejar ketertinggalannya. Ibu Bayu juga semakin membaik. Setiap kali ia melihat Bayu pergi ke sekolah dengan seragam baru yang diberikan oleh Rama, ia tidak bisa menahan air matanya. Baginya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah Bayu dan ibunya mendapatkan bantuan dari Rama. Kehidupan mereka mulai berubah, meskipun perlahan. Bayu kini bisa kembali ke sekolah dengan semangat yang tidak pernah surut. Setiap pagi,
ia bangun lebih awal untuk menyiapkan keperluannya sendiri. Dengan seragam baru yang diberikan oleh Rama, ia melangkah penuh percaya diri menuju sekolah. Namun, perubahan tidak hanya terjadi pada Bayu. Rama juga merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Pertemuan dengan Bayu telah membuka matanya pada kenyataan hidup yang selama ini tidak ia pedulikan. Selama bertahun-tahun, Rama tenggelam dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, ambisi, dan tekanan. Kesuksesan selalu menjadi tujuannya, tetapi kini ia mulai mempertanyakan arti dari semua itu. Suatu hari, Rama memutuskan untuk mengunjungi rumah Bayu lagi, meskipun ibu anak itu sudah tidak lagi dirawat di rumah sakit. Ia ingin melihat bagaimana keadaan mereka setelah bantuan yang ia berikan. Ketika tiba, Rama disambut dengan senyum hangat oleh ibu Bayu yang tampak jauh lebih sehat daripada sebelumnya. "Terima kasih, Pak Rama," kata wanita itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak tahu bagaimana saya dan Bayu bisa melewati semua ini tanpa bantuan Anda." Rama hanya tersenyum. "Jangan berterima kasih kepada saya, Bu. Bayulah yang mengajarkan saya banyak hal. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Sore itu, Rama duduk bersama Bayu di dekat sungai yang mengalir di belakang rumah mereka. Airnya masih keruh, tetapi suasananya terasa tenang. Mereka berbicara panjang lebar tentang banyak hal. Dari sekolah Bayu, harapannya untuk masa depan, hingga pengalaman Rama di dunia bisnis. "Apa kamu tidak pernah merasa lelah, Pak, dengan semua kesibukan itu?" tanya Bayu tiba-tiba, memandang Rama dengan penasaran. Rama terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kadang-kadang, iya. Dunia yang saya jalani penuh tekanan. Orang-orang hanya melihat kesuksesan saya, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus saya korbankan untuk mencapainya. Ada kalanya saya merasa hampa, meskipun saya memiliki segalanya." Bayu tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud oleh Rama, tetapi ia mengangguk pelan. "Tapi kalau Bapak merasa hampa, kenapa tidak mencoba melakukan sesuatu yang membuat Bapak lebih bahagia?" tanyanya dengan polos. Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Rama. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar kekayaan dan prestasi, hingga melupakan hal-hal yang benar-benar penting. Kehidupan sederhana Bayu dan ibunya, meskipun penuh perjuangan, tampak memiliki kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup Rama. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Rama memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia mulai mengatur program-program sosial untuk membantu lebih banyak orang seperti Bayu. Ia mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Keputusan ini mengundang perhatian banyak orang, termasuk media. Namun, tidak semua orang memuji langkah Rama. Beberapa pihak tetap skeptis, menganggap tindakan itu hanya sebagai upaya meningkatkan citra perusahaan dan pribadinya. Rama tidak peduli. Baginya, yang penting adalah dampak nyata yang bisa ia berikan kepada mereka yang membutuhkan. Rama akhirnya menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang ia miliki, tetapi juga tentang apa yang bisa ia berikan. Dan Bayu, dengan kejujurannya yang sederhana, telah mengubah cara pandang Rama tentang dunia. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Bayu sedang belajar dengan tekun. Ia tahu bahwa kesempatan yang diberikan Rama adalah sesuatu yang berharga, dan ia bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Dalam hatinya, Bayu berharap suatu hari nanti ia bisa menjadi seseorang yang juga membantu orang lain, seperti yang telah dilakukan Rama untuknya. Perubahan perspektif ini tidak hanya terjadi pada Rama dan Bayu, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar mereka. Beberapa bulan berlalu sejak pusat belajar yang didirikan Rama dan Bayu mulai beroperasi. Kehidupan di lingkungan Bayu perlahan berubah. Anak-anak yang sebelumnya menghabiskan waktu di jalanan atau bekerja membantu orang tua mereka kini memiliki tempat untuk belajar dan bermimpi. Suasana yang dulu terasa suram di sekitar gubuk-gubuk reot itu kini dipenuhi dengan suara tawa dan semangat anak-anak yang sedang belajar. Bayu, meski usianya masih muda, telah menjadi panutan bagi banyak anak. Setiap sore, ia mengajar membaca dan menulis dengan penuh semangat. Anak-anak kecil memandangnya dengan rasa hormat, sementara orang tua mereka perlahan mulai mengakui pentingnya pendidikan. Mereka yang dulu ragu kini mendukung program ini sepenuh hati, bahkan beberapa di antaranya mulai ikut membantu sebagai relawan. Di sisi lain, Rama terus mendukung pusat belajar ini dengan segala sumber daya yang ia miliki. Ia sering datang untuk melihat perkembangan anak-anak dan berbicara dengan orang tua mereka. Namun,
Di tengah segala kesibukannya, Rama menemukan sesuatu yang baru, kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Rama, kenapa Bapak masih mau repot-repot datang ke sini? Bukankah Bapak sudah membantu begitu banyak? Tanya Bayu suatu hari, saat mereka sedang duduk di halaman pusat belajar. Rama tersenyum dan menjawab, karena setiap kali saya melihat anak-anak ini belajar, saya merasa hidup saya memiliki makna yang lebih besar. Uang dan kesuksesan memang penting, tapi tidak ada yang lebih berharga daripada melihat seseorang memiliki harapan baru karena apa yang kita lakukan. Kata-kata Rama membuat Bayu terdiam. Ia menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, mereka berbagi tujuan yang sama, membawa perubahan dan kebahagiaan bagi orang lain. Kebahagiaan yang tak ternilai ini juga menyebar ke keluarga Bayu. Ibu Bayu, yang kini sudah pulih sepenuhnya, merasa bangga melihat anaknya tumbuh menjadi sosok yang dihormati. Setiap kali ia melihat Bayu berdiri di depan kelas kecil di pusat belajar, ia tidak bisa menahan air mata bahagianya. "Bayu, kamu telah menjadi anak yang luar biasa," kata ibunya suatu malam saat mereka duduk bersama di rumah kecil mereka. "Ibu tidak pernah membayangkan kamu bisa mencapai semua ini. Ibu bangga padamu." Bayu hanya tersenyum dan memeluk ibunya. "Ini semua berkat Pak Rama, Bu. Kalau bukan karena dia, mungkin kita tidak akan berada di sini sekarang." Sementara itu, Rama merasa bahwa hubungannya dengan Bayu telah berubah. Bayu bukan lagi hanya seorang anak yang ia bantu, tetapi seseorang yang telah menginspirasinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka berdua sering berbagi ide tentang bagaimana cara membantu lebih banyak anak dan membuat program ini berkelanjutan. Beberapa tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama antara Bayu dan Rama. Dunia mereka, yang dahulu terpisah sejauh langit dan bumi, kini telah menjadi satu. Kehidupan mereka berubah secara drastis, bukan hanya karena materi atau kesempatan, tetapi karena nilai-nilai yang mereka pelihara dan bagikan kepada orang lain. Bayu kini bukan lagi seorang anak kecil yang hidup di gubuk kecil di pinggir sungai. Dengan bantuan Rama, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan melanjutkan ke universitas, mengambil jurusan pendidikan. Keinginannya untuk membawa perubahan bagi anak-anak di lingkungannya menjadi kenyataan. Ia sekarang adalah seorang guru, mengabdikan hidupnya untuk menginspirasi generasi berikutnya. Pusat belajar yang dahulu didirikan oleh Rama dan Bayu telah berkembang menjadi sekolah komunitas yang diakui secara nasional. Sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu, tetapi juga menyediakan pelatihan keterampilan bagi orang tua mereka. Bayu, sebagai salah satu pendiri dan guru di sana, sering mengingatkan murid-muridnya bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kunci untuk mengubah hidup mereka. Suatu hari, Rama dan Bayu kembali duduk bersama di tepi sungai tempat perjalanan mereka dimulai. Kali ini, sungai itu tidak lagi terlihat keruh. Pemerintah setempat, terinspirasi oleh upaya mereka, telah membangun infrastruktur yang lebih baik di daerah itu, termasuk saluran air bersih dan fasilitas umum. "Pak Rama," kata Bayu sambil tersenyum kecil, "saya tidak pernah menyangka hidup saya bisa berubah seperti ini. Dulu, saya hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tapi karena Bapak, saya bisa bermimpi dan mewujudkannya." Rama menggelengkan kepala, balas tersenyum. "Kamu yang mengubah hidupmu sendiri, Bayu. Saya hanya membantu membuka pintu. Semua yang terjadi adalah karena kejujuran dan kerja kerasmu." Bayu terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kejujuran saya mungkin tidak akan berarti apa-apa tanpa seseorang seperti Bapak yang peduli." Percakapan itu membuat mereka merenung tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Keduanya berasal dari dunia yang berbeda, tetapi nilai-nilai yang sama telah menyatukan mereka. Rama menyadari bahwa meskipun ia telah memberikan begitu banyak, ia mendapatkan jauh lebih banyak. Persahabatannya dengan Bayu mengajarkan kepadanya tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara besar digelar di sekolah komunitas yang mereka bangun. Acara itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, para siswa, dan keluarga mereka. Rama, sebagai pembicara utama, memberikan pidato yang menyentuh hati semua orang yang hadir. "Saya dulu berpikir bahwa kesuksesan diukur dari berapa banyak yang kita miliki," katanya dengan suara tegas. "Tapi Bayu mengajarkan saya sesuatu yang lebih penting. Kesuksesan sejati adalah tentang berapa banyak yang bisa kita bagikan kepada orang lain." Setelah pidato itu, Bayu dipanggil ke panggung. Dengan sedikit gugup, ia berbicara tentang bagaimana kejujuran kecilnya mengubah hidupnya.
Saya dulu tidak tahu bahwa mengembalikan dompet yang bukan milik saya akan membawa saya ke sini. Tapi satu hal yang saya pelajari adalah bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, jika dilakukan dengan kejujuran dan niat baik, bisa membawa perubahan besar. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Orang-orang berdiri, memberikan penghormatan kepada Bayu dan Rama atas semua yang telah mereka lakukan. Hari itu menjadi momen yang akan selalu dikenang oleh mereka yang hadir. Bagi Rama, itu adalah puncak dari semua kerja kerasnya. Melihat Bayu, anak kecil yang dulu ia temui di pinggir jalan, kini menjadi simbol harapan dan kejujuran. Bagi Bayu, itu adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih banyak anak-anak lain yang membutuhkan bantuan, dan ia bertekad untuk menjadi seseorang yang bisa membantu mereka. Kisah Bayu dan Rama menjadi bukti bahwa tindakan kecil yang didasari kejujuran bisa membawa dampak besar. Itu adalah warisan yang akan terus dikenang dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Sebuah warisan kejujuran yang tak ternilai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.